Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septia Permana atau biasa dipanggil PJ. Nah, kemarin saya sudah sedikit bincang-bincang di grup yang tadinya mau di Zoom, lalu pindah ke grup WA bersama teman-teman Gespalas dari SMA 1 Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Tapi saya rasa hasil yang kemarin itu masih kurang maksimal. Apa yang saya paparkan sepertinya masih membuat teman-teman bingung dan masih belum jelas tentang apa itu kawasan konservasi. Lanjut, saya apa namanya berangkat dari Salam Lestari itu sendiri. Salam Lestari bagi saya bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar salam, tapi juga aktualisasi jati diri, karakter dari setiap orang atau setiap insan yang bergiat atau yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya kegiatan outdoor, entah itu sebagai kelompok komunitas ataupun sebagai individu yang berkegiatan di luar ruangan atau di outdoor, baik itu organisasi pencinta alam ataupun komunitas ataupun perseorangan. Kurang lebihnya seperti itu. Salam Lestari bagi saya aktualisasi dari apa yang dijadikan sebagai prinsip. Jadi kita tidak mungkin hari ini berbicara tentang salam lestari atau misalkan mengucapkan salam lestari kalau perilaku kita atau kalau pengetahuan kita, kalau eh, sikap kita masih tidak menunjukkan apa itu dari lestari itu sendiri. Secara bahasa sih lestari itu memiliki arti tetap, tidak berubah. Nah, korelasinya dengan kegiatan di luar ruangan atau tentang lingkungan atau tentang kepecinta alaman atau tentang komunitas adalah eh, hubungan antara manusia dengan alamnya, kurang lebih seperti itu. Jadi lestari eh, bagi saya adalah jati diri, karakter, dan juga aktualisasi perilaku diri, kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut kita ke persoalan sebenarnya di negara kita di Indonesia ini hutan itu kondisinya sekarang seperti apa sih gitu. Nah, untuk kondisinya teman-teman bisa bisa dicari di berbagai sumber bahwa kondisi hutan hari ini di negara kita luar biasa, boleh dikatakan rusak. Di sisi lain, Indonesia adalah salah satu titik dari paru-parunya dunia. Luas hutan kita sungguh luar biasa, sumber daya alam kita sungguh luar biasa kaya. Tapi di sisi lain pembalakan hutan, lalu apa namanya, aktivitas-aktivitas di dalam hutan itu begitu masif. Nah, bagaimana eh, pemerintah dan masyarakatnya mengontrol ini atau mengatur ini atau mengolah ini? Karena saya yakin eh, fungsi atau tugas dari menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas dari Kementerian Kehutanan, tapi juga tugas kita sebagai masyarakat biasa. Khususnya adalah tugas dan peran dari seorang pegiat alam, entah itu kelompok ataupun perseorangan, entah itu organisasi pecinta alam, organisasi Sispala, Mapala, ataupun juga komunitas-komunitas yang memang basicnya berkegiatan di luar ruangan, entah itu pendakian, entah itu motor trail dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Maka dari itu eh, kita harus ada punya wawasan pengetahuan, baik itu dari aturan, baik itu dari prinsip-prinsip kelestarian itunya sendiri. Nah, negara kita mempunyai peraturan pengelolaan kawasan hutan. Sampai saat ini negara mengatur, sorry, sebelum saya masuk ke wilayah itu, saya ingin bercerita dulu dari
dari konsep adat atau tradisi masyarakat kita zaman dulu. Leluhur kita itu betapa luar biasanya menghargai lingkungan, menghargai alam. Eh, Dalam konsep yang dekat dengan kita, khususnya masyarakat Sunda, itu betapa luar biasanya menghargai alam, sikapnya, perilakunya itu sangat-sangat luar biasa hebat gitu. Tapi semakin kesini, semakin modern, nilai-nilai itu semakin terkikis. Nah, zaman dulu atau sampai sekarang pun masih apa namanya masih dianut, masih ada konsep gitu. Zaman dulu ada yang namanya konsep Patanjala. Nah, dalam konsep Sunda, Patanjala itu konsep menjaga hulu cai atau menjaga hutan berdasarkan hitungan mata air, kurang lebihnya seperti itu prinsipnya. Nah, di dalam Patanjala ada yang namanya hutan hutan larangan, hutan tutupan, hutan baladahan. Nah, mungkin teman-teman juga tidak asing dengan hutan, nama-nama hutan larangan dan lain sebagainya, dan hutan tutupan, hutan baladahan dan lain sebagainya. Nah, di dalam konsep budaya Sunda itu seperti itu. Nah, dalam konsep negaranya ada juga yang seperti itu, yaitu diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, di mana undang-undang itu adalah yang mengatur hutan-hutan konservasi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kawasan suaka alam, lalu yang kedua ada namanya kawasan pelestari alam. Nah, yang termasuk ke dalam kawasan suaka alam ini ada dua kawasan. Yang pertama adalah kawasan cagar alam, lalu yang kedua adalah kawasan suaka marga satwa. Nah, yang masuk ke wilayah kawasan pelestari alam atau KPA itu ada tiga. Yang pertama ada Taman Nasional, Taman Hutan Raya, lalu kemudian ada Taman Wisata Alam. Nah, banyak kita juga sering mendengar mungkin nama-nama seperti kawasan-kawasan konservasi yang tadi saya sebutkan. Cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan juga Taman Hutan Raya. Teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan nama-nama itu. Contoh misalnya kalau dari yang dekat dengan teman-teman itu ada namanya Taman Nasional. Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Itu yang ada di Banten dan batas Jawa Barat. Lalu kemudian ada juga namanya cagar alam. Seperti contohnya di di Pelabuhan Ratu dekat dengan teman-teman itu ada kawasan cagar alam di wilayah, kalau teman-teman mungkin tidak asing dengan wilayah Pasar Monyet. Nah, wilayah sana ada yang namanya cagar alam. Lalu kemudian di daerah Ciletuh, Pelabuhan Ratu sana ada juga cagar alam. Lalu Taman Nasional Ujung Kulon. Lalu untuk taman wisata alamnya seperti contoh Tangkuban Parahu, Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu. Lalu TWA Papandayan, Gunung Papandayan. Lalu taman nasionalnya juga ada Gunung Gede Halimun Salak, Gunung Gede yang di Bogor ya. Bisa masuk dari Bogor, bisa masuk dari Sukabumi, bisa masuk dari Cianjur juga. Nah, nama-nama itu bagi teman-teman mungkin sudah tidak asing. Tapi apakah teman-teman sudah tahu fungsi dan peran dari setiap status kawasan itu? Nah, yang ingin saya sampaikan adalah negara telah mengatur sedemikian rupa peran dan fungsi dari setiap kawasannya. Di dalam undang-undang itu disebutkan Undang-Undang Nomor 33 pasal Undang-Undang Dasar 33 ayat 3 itu segala sumber daya alam yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakatnya. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa cari redaksi lengkapnya seperti apa. Tapi prinsipnya kurang lebih seperti itu. Nah, dalam artian segala sesuatu yang ada di negara kita bisa dimanfaatkan itu bukan berarti kita bisa menjamah sesuka hati.
Nah, ini kaitannya dengan tadi, dengan pengelompokan status kawasan. Ada pengelompokan status kawasan. Nah, fungsinya adalah setiap kawasan itu mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, khususnya kawasan konservasi gitu. Jadi betapa negara telah menjamin keutuhan atau kelestarian hutan dan lingkungan kita. Tinggal nanti teman-teman, bagaimana teman-teman menerapkan itu di kehidupan sehari-hari di lingkungan teman-teman itu sendiri. Nah, saya berangkat dari yang namanya dari kesemua kawasan konservasi yang ada, seperti tadi cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, lalu taman wisata alam. Nah, dari kesemua itu mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Seperti taman wisata alam, yang paling familiar dengan kawasan-kawasan hutan yang pastinya adalah tentang rekreasi. Nah, dari kesemua kawasan itu bisa dikunjungi kecuali satu kawasan yang memang benar-benar sakral dan memang benar-benar dijamin keutuhannya itu, yaitu adalah cagar alam, kawasan cagar alam. Nah, berdasarkan peraturan yang ada, kawasan cagar alam ini tidak bisa diintervensi oleh manusia secara sembarangan. Kawasan cagar alam ini secara prinsip ada untuk penyangga kehidupan, seperti misalnya ketersediaan air, ketersediaan udara dan lain sebagainya, lalu keseimbangan ekosistem dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman juga perlu diketahui bahwa siapapun tidak bisa masuk ke dalam kawasan cagar alam kecuali untuk penelitian, untuk pendidikan, wawasan pendidikan, riset, dan itu pun hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui pihak yang berwenang. Nah, seperti yang kemarin saya ulas di grup WA, bahwa kawasan konservasi ini di bawah naungan khususnya cagar alam, di bawah naungan kawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA. Nah, ini di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalau misalnya sekolah negeri, contoh misalnya SMA 1 Cilogram, itu ke atasnya adalah Dinas Pendidikan, lalu kemudian ke atasnya adalah Kementerian Pendidikan. Nah, kalau kawasan hutan itu dikelolanya oleh BBKSDA, lalu ke atasnya itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang jadi persoalan adalah semakin kesini hutan-hutan cagar alam ini yang harusnya terjaga sangat ketat, terjaga sangat dijamin keutuhannya, tapi karena ketidaktahuan masyarakat, lalu karena kelalaian pihak yang memiliki wewenang, ini semakin kesini keadaannya semakin rusak. Banyak kawasan-kawasan cagar alam yang semakin hari semakin rusak. Contohnya yang oleh saya bersama teman-teman di Bandung memantau dan juga memperhatikan kawasan-kawasan di sekitaran Bandung. Di sekitaran Bandung itu ada yang namanya kawasan cagar alam Kamojang. Nah, kawasan cagar alam Kamojang ini menjadi kawasan yang memang sebagai penyangga kehidupan kota Bandung atau Bandung Raya secara keseluruhan. Entah itu Kabupaten Bandung, entah itu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan juga kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya, Sumedang, Garut, dan sebagainya. Nah, kawasan cagar alam ini, kawasan cagar alam Kamojang ini kondisinya sangat memprihatinkan. Saya bersama khususnya teman-teman yang sudah lebih lama melakukan pantauan di lapangan, kerusakan ini semakin luar biasa disebabkan oleh yang pertama ketidaktahuan masyarakat, ketidakpahaman masyarakat. Nah, banyak aktivitas yang ada di sana sehingga kawasan itu rusak, pendakian, lalu kemudian motor trail, lalu kemudian yang lebih parah
Yang lebih parah adalah eh, perusahaan-perusahaan yang di sisi lain secara aturan itu tidak boleh ada aktivitas apapun selain dari riset, penelitian, pendidikan karena sangat dijamin keutuhannya. Lalu kemudian kalau teman-teman suka mendaki gunung, ada yang namanya biasanya kalau gunung itu yang sering dikunjungi itu memiliki status taman nasional. Ada di taman nasional bukan berarti kita bebas bermain di sana. Taman nasional ya ini juga memiliki aturan yang cukup ketat. Contoh misalnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini juga menerapkan peraturan-peraturannya yang berdasarkan undang-undang dan sebagainya. Nah, untuk Taman Nasional yang mengelolanya adalah Balai Taman Nasional, adanya di Cibodas, Cianjur. Eh, Taman Nasional punya aturan yang sama-sama ketat, tapi bedanya Taman Nasional boleh dimanfaatkan untuk wisata. Nah, meski dibolehkan untuk wisata, Taman Nasional ini juga memiliki aturan yang luar biasa ketat karena untuk menjamin juga keutuhan hutannya. Nah, betapa luar biasanya prinsip-prinsip kelestarian ini diterapkan. Jadi tidak semua tempat bisa kita kunjungi, khususnya cagar alam, khususnya kawasan-kawasan yang memang sudah ditentukan. Kaitannya dengan Taman Nasional boleh dikunjungi dengan catatan memasuki kawasan-kawasan yang memang diperbolehkan. Karena di Taman Nasional mempunyai penerapan peraturan dengan sistem zonasi. Nah, jadi ada zona rekreasi untuk wisata dan lain sebagainya. Ada juga zona inti. Nah, zona inti ini tidak boleh dikunjungi sama manusia secara sembarangan karena zona inti ini adalah tempat hidupnya tumbuhan, tempat hidupnya hewan-hewan, dan banyak juga hewan-hewan yang dilindungi yang ada di zona-zona inti setiap taman nasional. Makanya kita sebagai pengunjung tidak diperbolehkan untuk memasuki zona inti, seperti itu kurang lebihnya. Secara prinsip sih kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman juga sebelum melakukan kegiatan di luar ruangan harus tahu dulu mana yang kawasan ini statusnya apa nih. Apakah itu kawasan konservasi yang meliputi cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, lalu juga Taman Wisata Alam, dan ada kawasan konservasi di luar undang-undang itu namanya Taman Buru, itu juga sama kawasan konservasi. Teman-teman harus tahu dulu setiap misalnya teman-teman mau melakukan kegiatan atau ada program dari sekolah atau dari organisasi PA-nya mau keluar sekolah mau melakukan kegiatan di hutan, teman-teman harus tahu kawasan hutan itu statusnya apa. Kalau misalnya statusnya cagar alam, lebih baik rubah tempatnya, jangan di sana. Lalu misalnya kalau taman nasional, kita harus melakukan prosedur, harus menempuh prosedur, yaitu laporan ke Balai Taman Nasional. Seperti contohnya kalau kita mau mendaki ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau Gunung Gede, kita setiap mau mendaki itu diwajibkan untuk mendaftarkan diri, lapor, dan lain sebagainya dengan prosedur yang ada. Begitupun teman-teman kalau mau melakukan kegiatan di kawasan konservasi itu harus menempuh prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk apa? Untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang pertama itu. Lalu yang keduanya untuk menerapkan prinsip-prinsip dari kata lestari itu sendiri itu. Terlepas dari persoalan di Banten Selatan saat ini yang begitu luar biasa hebat, tapi wawasan-wawasan ini teman-teman harus menguasai selaku
penggiat alam, apalagi yang namanya organisasi pecinta alam. Itu teman-teman memiliki predikat, memiliki label sebagai pecinta alam itu mempunyai tanggung jawab yang besar itu. Tapi jangan dijadikan beban. Jadikanlah itu tanggung jawab bagi teman-teman. Jadi diri yang bertanggung jawab dengan tidak mengunjungi kawasan-kawasan yang memang dilarang untuk dikunjungi. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akan ulas lagi kawasan konservasi. Kawasan konservasi itu kawasan konservasi yang ada di negara kita. Ada yang namanya kawasan suaka alam, ada yang namanya kawasan pelestari alam. Yang masuk ke dalam kawasan suaka alam adalah kawasan cagar alam yang pertama, lalu yang keduanya adalah kawasan suaka marga satwa. Nah, yang masuk ke dalam kawasan pelestari alam yang pertama ada yang namanya Taman Nasional, ada yang namanya Taman Hutan Raya, dan ada yang namanya Taman Wisata Alam. Nah, yang mengelola atau yang punya wewenang terhadap kawasan konservasi ada yang namanya khususnya cagar alam, namanya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, nanti ke atasannya itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitupun dengan kawasan seperti tadi Taman Nasional. Taman Nasional yang mengelola adalah Balai Taman Nasional, yang atasannya adalah sama Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, jadi seluruh kawasan konservasi ada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di bawah Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau ada mau sharing lagi, mau diskusi lagi terkait dengan pengetahuan dasar ini, bisa, saya sangat-sangat terbuka. Silahkan kalau mau diskusi via chat dipersilakan, atau mungkin kalau kita ada umur, ada rezeki, kita bisa diskusi atau sharing secara tatap muka langsung nanti setelah pandemi ini berakhir. Kurang lebihnya seperti itu. Terakhir dari saya, sebagai pecinta alam yang sejati, sebagai pecinta alam yang menggaungkan salam lestari, teman-teman harus tahu wawasan dasar ini. Karena yang namanya kawasan konservasi adalah dasar atau prinsip jati diri dari kata lestari itu sendiri. Itu mau bagaimana lestari kalau kita masih tidak tahu apa itu kawasan konservasi, kita tidak tahu apa itu kawasan hutan yang ada di negara kita. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam untuk Bapak dan Ibu guru pembina, lalu kemudian untuk semua teman-teman dari SMA 1 Cilogram Kabupaten Lebak, Banten. Sampai berjumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Sehat, sukses selalu. Khairunas, anfa'um linas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.